Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilia Priani S dengan NIM S1S1 20012. Baik, untuk memenuhi tugas final mata kuliah metode numerik, di sini saya akan menjelaskan beberapa metode, yaitu Riemann, trapesium, dan Simpson, yang termasuk dalam integrasi numerik. Baik, langsung saja. Nah, di sini untuk persamaannya, yaitu integral 1 menuju 2 X kuadrat dikurang 3X ditambah 10 dengan N-nya itu 10 menggunakan metode Riemann, trapesium, dan Simpson. Nah, di sini solusi analitiknya yaitu kita menghitung secara manual, di mana integral 1 menuju 2 X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 dx. Nah, di sini dijabarkan integral 1 menuju 2 X kuadrat dx ditambah 3 X dx dikurang 10 1 dx, kemudian menghasilkan X pangkat 3 per 3 batas 1 dan 2. Kemudian di sini ditambah 3. X dx dikurang 10, kemudian integral 1 menuju 2, 1 dx. Nah, di sini dijabarkan, kemudian menghasilkan 7 per 3 ditambah 3, integral 1 menuju 2, X dx dikurang 10. Integral 1 menuju 2, 1 dx sama dengan 7 per 3 ditambah 3x kuadrat per 2. Batas 2 dan 1 dikurang 10. Integral 1 menuju 2, 1 dx. Nah, kemudian di sini lagi menghasilkan 41 per 6 dikurang 10. Integral 1 menuju 2, 1 dx. Kemudian menghasilkan 41 per 6 ditambah min 10x. Kemudian menghasilkan ini min 10x batas 2 dan 1 sama dengan min 10 dikali 2 dikurang min 10x dikali 1 sama dengan min 10. Kemudian menghasilkan min 19 per 6 atau tak terhingga dan menghasilkan min 3,1667. Nah, lanjut untuk gambar kurva solusinya. Di sini gambar grafiknya itu terbuka ke atas, di mana daerah yang berwarna biru ini atau daerah yang diarsir akan dicari luas daerahnya menggunakan 3 metode tadi, di mana yaitu metode Riemann, trapesium, dan Simpson. Nah, langsung saja untuk metode yang pertama itu metode Riemann. Metode integral Riemann di mana dilakukan dengan membagi interval di bawah kurva suatu fungsi matematik sebanyak M subinterval sama besar. Nah, kemudian pada setiap subinterval dibentuk persegi panjang setinggi kurva. Pada setiap titik tengah persegi panjang tersebut, area setiap subinterval diperoleh dengan mengalihkan panjang dan lebar masing-masing persegi panjang. Nah, jumlah masing-masing area tersebut digunakan untuk menaksir integral suatu fungsi dengan integral interval tertentu. Fungsi proses integrasi menggunakan metode titik tengah dapat dituliskan pada persamaan. Nah, di sini sudah ada solusi numeriknya. Untuk metode Riemann-nya itu hitung integral 1 menuju 2 X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 dengan di mana N sama dengan 10 menggunakan metode Riemann. Di mana itu batas atasnya batas atasnya 2, batas bawahnya 1 dengan nilai N-nya itu 10. Nah, di sini untuk mencari nilai H
dirumuskan, yaitu H sama dengan B dikurang A per N, di mana B itu merupakan batas atas dan A itu merupakan batas bawah per N. H sama dengan 2 dikurang 1, di mana diperoleh duanya dari batas atas, kemudian satunya dari batas bawah per 10. Kemudian H sama dengan 1 per 10. H sama dengan menghasilkan 0,1. Nah, untuk langkah kedua yaitu mencari nilai L, di mana di sini kita akan substitusikan nilai X ke dalam persamaan X kuadrat ditambah 3X dikurang 10. Nah, di mana X tersebut merupakan hasil dari persamaan ini. Kita ambil dari persamaan ini. X kuadrat ditambah 3X dikurang 10. Nah, X1 ke X10 menghasilkan Fx min 6. Kemudian X1,1 ke Xi1 menghasilkan Fx-nya itu min 5,49. Nah, lanjut 1,2 ke 2 menghasilkan nilai Fx-nya itu min 4,96. 1,3 ke 3 menghasilkan min 4,41. Kemudian 1,4 ke 4 menghasilkan min 3,84. 1,5 ke 5 menghasilkan min 3,3. 1,6 ke 6 menghasilkan min 2,64. 1,7 ke 7 menghasilkan min 2,01. 1,8 ke 8 menghasilkan min 1,36. Selanjutnya 1,9 ke 9 menghasilkan min 0,69. Kemudian yang terakhir itu X2 ke Xi10 menghasilkan Fx-nya itu 0. Nah, kemudian di mana diperoleh di sini untuk rumusnya sama dengan H sigma Fxi. Nah, kemudian diperoleh L-nya itu sama dengan 0,1 dikali min 34,7. Nah, menghasilkan hasil kali dari 0,1 dikali min 34,7 itu menghasilkan min 3,47. Nah, lanjut di sini kita akan mengaplikasikan metode Riemann ini ke dalam bentuk codingan. Nah, di sini sudah ada contoh codingannya. Di sini adalah untuk memasukkan fungsi, mana def Riemann f, a, b, n. H sama dengan B dikurang A per N, di mana B-nya itu batas atas, kemudian A-nya itu batas bawah per N. Nah, sini untuk luasnya menghasilkan 0. Nah, di sini ada perulangan, di mana luas sama dengan luas ditambah F, A ditambah I dikurang 1 dikali H. Nah, ini merupakan rumus dari Riemann sums. Nah, kemudian kita inputkan batas atasnya, input, masukkan batas atas, di mana batas atasnya itu 2, kemudian batas bawah, input, masukkan batas bawah itu 1. Nah, di sini untuk nilai N-nya itu, masukkan jumlah persegi panjang itu 10. Nah,
di sini untuk menghitung nilai integral Riemann secara numerik. Hasil sama dengan Riemann lambda X dibagi X pangkat 2 ditambah 3 dikali X dikurang 10. Batas bawah, batas atas, dan N. Kemudian, untuk menghitung nilai integral Riemann secara analitik. Di sini untuk menghitung nilai integral Riemann secara analitik itu integral dx SP integral X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 10. X batas bawah, batas atas. Nah, untuk nilai errornya itu galat sama dengan integral dx dikurang hasil. Kemudian print nilai luas Riemann sums dan print nilai error. Nah, sebelumnya di sini saya kan, mohon maaf, di sini saya lupa menampilkan nilai galatnya atau error, di mana nilai E-nya itu sama dengan rumusnya itu E sama dengan nilai integral dikurang L. Kemudian E sama dengan min 3,16667 dikurang min 3,47 menghasilkan nilai errornya atau nilai galatnya itu 0,30333. Lanjut kita ke codingan. Kita coba run. Nah, di mana masukkan batas atasnya itu 2, masukkan batas bawahnya itu 1, kemudian jumlah persegi panjangnya itu ada 10. Nah, bisa kita lihat nilai luas Riemann sumnya itu min 3,46500. Nah, sini min 347, di mana kita bulatkan sehingga menghasilkan min 3,46500. Kita bulatkan menghasilkan min 347. Kemudian untuk nilai errornya 0,29833. Kita lihat metode Riemann ini nilai galatnya itu 0,3033 dibulatkan. Lanjut untuk metode yang kedua, yaitu metode trapesium. Metode trapesium di mana di sini dilakukan dengan pendekatan area di bawah kurva fungsi Y sama dengan fx dengan subinterval xi, xi ditambah 1 menggunakan trapesium. Nah, solusi numeriknya metode trapesium itu hitung integral 1 menuju 2 x kuadrat ditambah 3x dikurang 10 dengan n-nya itu sama dengan 10 menggunakan metode trapesium. Untuk solusi numeriknya itu yang pertama, langkah pertama itu mencari nilai H, di mana untuk rumusnya nilai H itu H sama dengan B dikurang A per N, di mana B itu batas atas dan A itu batas bawah per N. Kemudian H sama dengan 2 dikurang N, 2 dikurang 1 per 10.
sama dengan 1/10. Hasil dari 1/10 itu 0,1. Nah, lanjut untuk langkah yang kedua itu mencari nilai L, di mana di sini kita akan mensubstitusikan nilai X ke dalam persamaan X kuadrat dikurang 3X ditambah 10, di mana X itu kita ambil dari persamaan ini. X kuadrat dikurang 3X ditambah 10. X1 menuju XI 0 menghasilkan fx-nya itu -6. Kemudian 1,1 itu ke 1 menghasilkan -5,49. 1,2 ke 2 itu menghasilkan -4,96. 1,3 ke 3 menghasilkan -4,41. Kemudian 1,4 ke 4 -3 menghasilkan -3,84. 1,5 ke 5 menghasilkan -3/3. Bisa dilihat pada tabel ini. Nah, kemudian sehingga mendapatkan rumus yaitu L sama dengan Nah, di mana di sini memperoleh L sama dengan sigma N sama dengan 1, I sama dengan 0. 1/2 H FI ditambah FI tambah 1 sama dengan H/2 F0 ditambah 2 FI, F1 ditambah 2 F2 tambah titik tambah 2 Fn dikurang 1 ditambah Fn. Nah, sehingga di sini nilai L-nya itu kita substitusikan dari sini tadi. Nah, maka menghasilkan 0,1/2 dikali -6 ditambah 2, -5 dikali 49 dikurang 4,46 dikurang 4,41 dikurang 3,84 dikurang 3,3 dikurang 2,64 dikurang 2,1 dikurang 1,36 dikurang 0,69 ditambah 0. Sehingga menghasilkan 0,1/2 dikali -6 dikurang -7,3 menghasilkan 0,05 dikali -63 dikali 3 sehingga menghasilkan -3,165. Maka di sini diperoleh nilai L-nya itu -3,165. Kemudian lanjut untuk langkah ketiga, di mana itu mencari nilai galat atau errornya, di mana rumusnya itu E sama dengan nilai integral dikurang L. -3,16667 dikurang -3,165 sehingga menghasilkan -0,00167. Nah, untuk metode trapesiumnya ini kita akan aplikasikan dalam bentuk codingan. Nah, di sini untuk trapesium E, A, B, N, H sama dengan B dikurang A per N. Di mana tadi itu B-nya itu batas atas dan A-nya itu batas bawah. Kemudian luas sama dengan FA ditambah FB. Nah, di sini ada luas sama dengan luas ditambah 2 dikali F
dalam kurung K, kemudian luas sama dengan luas dikali H per 2. Kemudian batas bawah, masukkan nilai batas bawah, masukkan nilai batas atas, kemudian masukkan jumlah trapesium. Nah, di sini juga untuk nilai galatnya itu integral dx dikurang hasil. Kemudian print nilai luas trapesium, print nilai errornya. Kemudian kitaran. Masukkan nilai batas bawah, itu 2. Batas bawah. Kemudian satu, 2, kemudian 10. Nah, di sini hasilnya nilai luas trapesium itu min 3,16500. Di sini hasilnya sesuai dengan di codingan tadi, yaitu luasnya itu min 3,165. Kemudian kita lihat lagi untuk nilai galatnya atau nilai errornya, yaitu min 0,00167. Nah, bisa dilihat di sini sesuai dengan codingan yang tadi, yaitu nilai error atau nilai galatnya itu min 0,00167. Nah, lanjut untuk metode yang terakhir, yaitu metode Simpson. Di mana metode Simpson ini membagi subinterval A, B menjadi N subinterval, di mana N merupakan bilangan genap untuk setiap pasang subinterval. Luas area di bawah fungsi fx ditaksir menggunakan polinomial berderajat 2. Nah, di sini dimisalkan U lebih kecil dari W, merupakan titik sembarang pada suatu fungsi yang akan dicari integralnya, yang terpisah sejauh H. Untuk X, elemen U, dan W, kita ingin menaksir fx menggunakan parabola yang melalui titik UF dalam kurung U dan FU dan W, F dalam kurung W. Terdapat tepat satu parabola P dalam kurung X yang dapat dibentuk dari ketiga titik koordinat tersebut. Nah, lanjut untuk solusi numeriknya sama seperti metode sebelumnya. Langkah pertama yaitu mencari nilai H, di mana rumus H-nya itu B dikurang A per N, di mana B-nya itu batas atas dan A-nya itu batas bawah per N. Di mana B-nya itu 2, kemudian batas bawahnya itu 1.
per 10. 2 dikurang 1 per 10. Menghasilkan 1 per 10. 1 per 10 sama dengan 0,1. Nah, lanjut untuk langkah yang kedua yaitu mencari nilai L, di mana di sini kita akan substitusikan nilai X ke dalam persamaan X kuadrat ditambah 3X dikurang 10. Di mana X itu di sini kita ambil dari persamaan ini. X1 ke XI0 menghasilkan Fx min 6. Begitu pula seterusnya. 1,1 ke 1 menghasilkan min 5,49. 1,2 ke 2 menghasilkan min 4,49. 1,3 ke 3 menghasilkan min 4,41. 1 ke 4 ke 4 menghasilkan min 3,84. 1,5 ke 5 menghasilkan min 3,3. Nah, bisa lihat pada tabel ini 1,6 ke 6 menghasilkan min 2,64. 1,7 ke 7 menghasilkan min 2,01. 1,8 ke 8 menghasilkan min 1,36. 1,9 ke 9 menghasilkan min 0 ke 6 min 0,69. Nah, kemudian yang terakhir yaitu 2 ke 10 menghasilkan nilai Fx-nya itu 0. Dimana bisa kita lihat dari rumusnya itu L sama dengan H per 3, F0 ditambah 4, sigma Fi ditambah 2, sigma I genap, Fi ditambah Fn. Dimana sigma Fxi-nya itu sama dengan genap, yaitu hasilnya min 12,8, sigma Fxi sama dengan ganjil itu min 15,9. Maka dapat kita peroleh dari substitusi di atas ini menghasilkan 0,1 per 3 dikali min 6 ditambah 4 pangkat min 15 dikali 9 ditambah 2 pangkat min 12 dikali 8 ditambah 0. Sehingga menghasilkan 0,1 per 3 dikali min 6, kurang 63,6 dikurang 25,6 menghasilkan 0,03334 dikali min 95,2. Maka menghasilkan kita dapat itu nilai L-nya itu min 3,16667. Nah, lanjut untuk langkah selanjutnya yaitu mencari nilai galat atau errornya, di mana di sini dapat diperoleh rumus sama dengan nilai integralnya kurang L sama dengan min 3,1667 dikurang min 3,16667. Maka diperoleh di sini nilai galatnya atau nilai errornya itu 0. Nah, selanjutnya kita akan aplikasikan dalam bentuk codingan. Untuk metode yang terakhir yaitu Simpson. Di mana di sini kita masukkan fungsi Simpson 13, f a, b n. Kemudian di sini ada perulangan for i n range 1, n, k sama dengan a ditambah i kali h. If i persen 2, 0, luas sama dengan luas ditambah 2 pangkat fk. Kemudian jika else-nya itu luas sama dengan luas ditambah 4 pangkat fk, luas sama dengan luas kali h per 3. Nah, kemudian di sini untuk batas bawahnya itu masukkan nilai batas bawah. Di mana batas bawah yang kita ketahui tadi itu batas bawahnya 1, kemudian batas atasnya 2. Kemudian masukkan jumlah partisinya, yaitu sebanyak 10. Di sini kita
hasil sama dengan Simpson 13 lambda X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 10. Batas bawah, batas atas, dan N. Kemudian untuk nilai galatnya itu integral dx dikurang hasil. Kemudian pri nilai luas daerah dan pri nilai errornya. Kemudian kita coba run. Nilai batas bawahnya itu 1, kemudian nilai batas atasnya itu 2, kemudian untuk masukkan jumlah partisinya itu 10. Nah, bisa kita lihat di sini menghasilkan itu nilai luas daerahnya itu sebanyak menghasilkan min 3,16667. Bisa kita lihat pada PPT tadi yang sudah kita hitung, di mana di sini sama dengan yang kita dapatkan tadi, yaitu L-nya itu di mana min 3,16667. Kemudian kita lihat lagi untuk nilai galatnya atau errornya, di mana di sini nilai errornya itu menghasilkan 0,0000. Kita lihat pada PPT tersebut. Nah, di sini untuk hasil codingan tadi sama seperti yang telah kita hitung, di mana nilai galat atau errornya itu menghasilkan 0. Baik, itu saja materi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.